Baik, banyak catatan yang saya tulis, tapi ada beberapa poin yang bisa saya tangkap, yang bisa saya sampaikan dalam program Goal Setting Hypnosis NLP for Coaching ini. Eh, di awal yang paling mengena banget adalah opening quote dari di materinya, opening quote yaitu quote dari Sir John Whitmore, di mana coaching membuka potensi orang untuk memaksimalkan kinerja mereka sendiri. Ini membantu mereka untuk belajar daripada mengajar mereka. Nah, ini penting banget. Ternyata coaching ini justru bukan atau belum tentu itu bisa untuk memberikan solusi. Justru kita sebagai coach untuk mengcoaching klien kita adalah membuka potensi mereka supaya mereka bisa memaksimalkan apa yang telah mereka lakukan selama ini. Dan sehingga yang terjadi selama coaching adalah proses perjalanan mental untuk mempersiapkan orang maju ke depan untuk mencapai tujuan dan impian menggunakan cara berpikir yang baru, sehingga selama coaching terjadi adalah muncul kesadaran, kemudian ada perspektif baru atau mindset yang baru, kemudian kondisi mentalnya menjadi lebih baik. Itu adalah 3 step selama kita coaching. Nah, menjadi coach itu adalah ada 3 poin yang saya dapat, yaitu pertama adalah being present. Being present. Ini momen yang dimana sepenuh hati kita sebagai coach itu membiarkan diri kita untuk merasakan pengalaman tanpa disertai dengan kekhawatiran, penilaian atau distraksi. Maksud di sini adalah mungkin bisa disebut sebagai netral. Jadi eh, jangan sampai justru kita sebagai coach khawatir, wah ini kliennya nggak bisa nih diajak ngobrol, diajak untuk lebih terbuka. Nah, jika ada kekhawatiran kayak gitu, justru malah kita nanti akan kesulitan sendiri. Kemudian yang kedua adalah ini penting banget, listen actively. Eh, Terkadang kita atau justru orang di luar sana, coach itu banyak yang ngasih solusi, ternyata solusi yang dia berikan itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi problem coaching-nya atau klien kita. Jadi mendengarkan dengan penuh perhatian dan empati itu bisa membantu kita untuk menangkap pesan tersurat maupun secara tersirat yang ada di balik kata-kata dari para klien kita dengan tujuan untuk memahami teman kita atau klien kita baik secara intelektual maupun emosional. Kemudian yang ketiga adalah ask question. Nah, jangan cari jawaban. Setiap kita ngobrol dengan peserta adalah jangan mencari jawaban, tapi carilah pertanyaan yang tepat. Kita buat skrip pertanyaan yang tepat, karena pertanyaan yang tepat akan membantu kita menemukan jawaban yang tepat. Sementara pertanyaan yang biasa aja, ya kita akan stuck di tempat gitu, nggak akan kemana-mana gitu. Justru bisa jadi malah jeleknya atau buruknya adalah klien kita, coach kita, itu malah jadi justru tidak nyaman. Atau bahkan akan bertanya-tanya, ini ngapain sih kok tanyanya biasa-biasa aja. Nah, ada 9 pertanyaan penggerak yang bisa diselip-selipkan. Pertanyaan seperti apa yang bisa saya bantu, kemudian apa yang Anda pikirkan, apa yang benar-benar Anda inginkan, kemudian apa sebenarnya tantangan yang menghambat, apa yang Anda rasakan, apa yang bisa dilakukan untuk membuat kemajuan, apa yang menguatkan komitmen ini, apa pelajaran berharga yang bisa Anda ambil. Nah, ada satu pertanyaan yang cukup 2 kata, tapi kayak ini bisa lebih dalam kita mengkorek, yaitu adalah pertanyaan apalagi, 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 apalagi. Namun dengan gaya bahasa yang tepat, intonasi yang tepat, itu klien kita jika merasa nyaman, pertanyaan apalagi ini, klien kita, coach kita akan lebih merasa, oh ini tempatnya atau saatnya emang waktuku untuk bercerita, seperti itu. Nah, the most powerful question adalah dengan menggunakan kata why. Kenapa why? Why ini merupakan pertanyaan untuk menggali lebih dalam. Kenapa? Karena why selalu berkaitan dengan rasa sakit yang membuat orang mengambil tindakan. So, untuk mengajukan pertanyaan why ini, kita perlu mendapatkan momentum di saat coach atau klien kita sudah siap untuk berpikir lebih dalam mengenai apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka yakini. So, why ini adalah the most powerful question. Coaching is a life skill ya, jadi ada 3 step yang memang harus kita lakukan sebagai seorang coach. Yang pertama adalah mindfulness, di mana ini kemampuan berkesadaran kita. Kita menyadari apa yang terjadi di dalam dan di luar diri kita, serta memfokuskan pikiran. Dengan begitu kita menjadi pengendali bagi pikiran kita, bukan budak dari pikiran. Nah, ini sebagai coach kita juga sebelum bertemu dengan klien, sebelum bertemu dengan coach kita harus mindfulness dulu. Jadi kita kayak harus kita latihan kemarin ya,
mind breathe, ya. Kita bernafas, gimana caranya kita bisa mindful dulu, kita lebih yakin dulu, jangan sampai justru kita ketemu sama klien baru beberapa pertanyaan kita udah nggak yakin. Nah, itu yang jadi problem untuk kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah active listening. Dengarkan, 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 dengarkan sampai kita nemu kata kuncinya, sampai kita nemu intonasi dari klien kita yang memang ini momennya nih, sampai si klien kita, coach kita menemukan aha momennya. Nah, baru setelah itu kita ask powerful question. Beri pertanyaan-pertanyaan yang powerful, beri pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali mereka lebih dalam lagi. Dari situlah kita akan mendapatkan data, dari situ kita akan mendapatkan suatu rangkuman di mana oh ternyata permasalahannya di sini, oh ternyata permasalahannya di sana dan lain sebagainya. Nah, dalam coaching itu sendiri ada teknik yang namanya kita bisa memanfaatkan atau menggunakan teknik NLP. Teknik NLP ini apa sih? Ini adalah suatu teknik di mana input ini adalah representational systemnya dari NLP ya. Jadi ada input-input itu udah ada VAKOK ya, ada visual, auditory, kinestetik, kemudian dan lain sebagainya, dan dia masuk itu ke neurological transform, kemudian dia diakses, difilter. Difilter itu oleh otak manusia adalah experience-nya, belief system-nya, intention-nya dia terhadap inputnya itu. Kemudian masuk ke linguistic representation dan output-nya adalah menjadi kebiasaannya dia, action-nya dia yang dia lakukan dan responnya dia terhadap apa yang tadi masuk. Nah, ada juga 3 area perubahan dalam otak. Yang pertama adalah area yang dapat diubah oleh kewenangan dan keputusan diri sendiri, yang punya otak maksudnya. Kemudian area yang dapat dipengaruhi oleh kewenangan dan keputusan orang lain, serta area yang tidak dapat diubah dan dipengaruhi alias netral. Sebagai coach, kita harus tahu nih, ya, area perubahan ini supaya kita tidak salah masuk. Nah, setelah itu masuklah kita ke dalam modeling analysis coaching. Itu adalah yang namanya meta model. Meta model ini apa sih? Ini adalah penggalian masalah, di mana metamodel ini bergerak dari bawah sadar ke permukaan pikiran sadar. Tujuannya untuk apa? Bertujuan untuk memunculkan kembali pengalaman klien yang terkubur dan yang ada dalam bawah sadar untuk naik ke permukaan pikiran sadar, supaya mereka ingat kembali, supaya mereka oh ternyata masalahnya di sini, oh ternyata masalah di situ. Nah, itu yang meta model. Nah, kemudian setelah kita tahu, oh ternyata masalahnya ini nih. Nah, barulah kita masuk di mana menggunakan yang namanya Milton Model. Ini adalah subliminal message yang sering diketahui dan umum digunakan adalah embed comments, yaitu perintah yang disisipkan dalam sebuah percakapan. Ada juga embed question, pertanyaan yang disisipkan juga. Jadi ini adalah kalimat-kalimat atau kata-kata yang disisipkan dalam kita menggali informasi. Embedded question ini adalah terusan dengan pola subjek yang mendahului kata kerja. Contoh, bisakah Pak Gunawan cerita nih? Menarik banget nih ceritanya Pak Gunawan jalan-jalan ke beberapa kota di Indonesia. Makanan apa yang Pak Gunawan suka selama berkeliling Indonesia? Jadi ada kata ada kata kerjanya dulu, baru subjeknya. Nah, embed comments kalau itu aturannya. Jadi embed comments ini adalah menyamarkan sebuah instruksi langsung menjadi sebuah kalimat yang lebih bersifat informatif. Jadi kayak kita nggak mungkin kalau misalnya duduk sekarang gitu. Kalau cuman silakan duduk gitu, kayaknya biasa aja atau bahkan lebih terdengarnya keras gitu. Tapi kalau sepertinya Mbak Vira dari tadi jalan-jalan lagi olahraga Mbak, mungkin duduk sejenak gitu. Itu artinya kita meminta mereka untuk istirahat, untuk duduk. Nah, analog ini ada namanya analog marking. Ini merupakan bagian yang memiliki keterhubungan langsung dengan embed comment. Mulai dari penekanan nada suara, intonasi, bahasa tubuh. Nah, kita gunakan hal-hal yang non-verbal jatuhnya. Kemudian ada negative comments. Ini adalah memberikan sebuah instruksi dalam bentuk larangan. Nah, contoh, Anda tidak harus memutuskan sekarang, memikirkannya matang-matang, tentu akan lebih baik. Ada dua mana? Bisa dia memutuskan, atau bahkan ya sudah, dia harus mulai mikirin sekarang untuk opsi tersebut. Kita ngasih. Nah, yang menarik adalah mind reading. Mind reading ini merupakan salah satu pola bahasa yang menghipnotis lawan bicara. Bukan berarti hipnotis, tapi lebih ke kita mengarahkan, kita tahu, mengarahkan untuk mereka tahu apa yang sedang mereka pikirkan. Apakah seseorang berpikir atau merasa tanpa bukti harus menerima bulat-bulat apa yang kita sampaikan sebagai apa yang ia pikirkan.
Contoh, saya tahu Anda bertanya-tanya apa manfaat yang akan Anda dapatkan untuk bisnis Anda. Oh iya ya, oh iya, apa? Nah, itu mulai kita ngobrol. Kemudian ada double buy, ada double bind. Double bind ini adalah kita memberikan pilihan yang kayak orang lawan bicara itu mau nggak mau harus milih itu, dan eh, keduanya adalah memang harus dipilih, tidak ada pilihan lain gitu. Contoh, Anda ingin membayarkan dengan cash atau DP terlebih dahulu. Dua-duanya sama, harus bayar kan. Tapi cash atau DP, nah itu contoh. Kemudian dalam teknik NLP juga ada yang namanya eye accessing cues, di mana kalau orang, kita memperhatikan inilah gerakan bola matanya klien kita, coach kita gitu. Kalau coach kita atau klien kita itu matanya pada saat kita ngobrol banyak ke kiri, atau sorry, ke kanan dulu, banyak ke kanan, itu berarti dia berusaha mengingat jawabannya, mencari-cari jawabannya gitu. Masih yakin nggak, yakin nggak, yakin nggak, oh yakin gitu. Tapi kalau banyak ke kiri, berarti dia berusaha untuk mencari suatu pembenaran. Entah itu bohong atau tidak, tapi mungkin dalam tanda petik banyak yang bohongnya. Nah, ini yang biasa terjadi pada saat coaching. Kalau dia banyak ngelihat ke kiri, dia ngerasa nggak yakin, dia kayak, oh ya udahlah jawabnya asal-asalan aja. Tapi kalau ke kanan, berarti dia masih mencari, mengingat kembali. Oh ya benar, mengingat kembali. Tapi kalau udah bola matanya lurus, berarti dia yakin bahwa jawaban yang disampaikan itu pasti benar. Selain itu ada juga yang namanya matching and mirroring. Matching ini menyesuaikan bahasa verbal maupun non-verbal, sedangkan mirroring menjadi cermin, menyesuaikan dengan menjadi cermin beda. Kalau menyesuaikan ya kita nyesuaiin aja bahasa verbalnya non-verbal. Sedangkan kalau mirroring benar-benar kita tirukan. Seperti ekspresi wajah itu non-verbal ya. Ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan intonasi. Nah, ini menarik karena matching mirroring ini membuat rapport building kita untuk supaya coach kita, klien kita tuh ngerasa lebih nyaman dan ngerasa lebih enjoy dengan kita. Nah, ngomong-ngomong rapport building, menarik ada 4 rapport building yang bisa kita gunakan, rapport building atau building rapport ini yang bisa gunakan untuk sebagai pendekatan di awal. Yang pertama adalah wide rapport atau pembicaraan secara horizontal. Contoh, tahukah Pak Wisnu kenapa belajar coaching? Karena dapat diaplikasikan ke banyak profesi. Sebagai guru manfaatnya A, B, C, dan lain sebagainya. Sebagai orang tua manfaatnya A, B, C, dan lain sebagainya. Luas, gambarannya luas. Nah, ada lagi yang namanya deep rapport. Ini adalah pembacaan vertikal. Pak Wisnu kenapa belajar coaching itu penting? Karena dapat diaplikasikan ke banyak profesi. Apaan profesi Anda? Pasti perlu namanya keterampilan komunikasi, tidak cuma sekedar komunikasi, tapi komunikasi persuasif. Nah, ini udah langsung masuk masuk yang sesuai kebutuhannya si klien kita, coach kita. Itu deep rapport. Kemudian yang ketiga adalah hacking rapport. Nah, hacking ini mengalihkan dan menarik fokus pikiran. Oke, saya akan menyampaikan sesuatu tapi cuma satu kali, tidak akan saya ulangi, jadi mohon diperhatikan dengan baik-baik. Nah, itu ngehack orang untuk ngehack fokusnya orang. Ini yang tadinya mungkin lagi ribut, lagi ngomong, lagi bersendagura dan sebagainya, tiba-tiba kita, oke, perhatikan satu ini tidak akan saya ulangin. Nah, mereka akan fokus. Yaitu hacking rapport. Dan yang keempat adalah hacking rapport, CHAP rapport. CHAP rapport ini adalah authority pattern, menunjukkan otoritas terselubung. Pernah kita kalau misalnya lagi ngobrol sama orang atau sama coach atau klien kita kayak, yang bener nih, gitu. Kayaknya gue lebih S3 gitu kan, sebenarnya lo S1 gitu. Nah, hacking rapport, CHAP rapport ini, CAP rapport ini bisa dipakai ketika kita menghadapi momen-momen seperti itu. Ada yang menyepelekan kita pakai aja. Oke, selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Luar biasa sekali dari kantor ini mengundang kami, dan apa yang akan kami sampaikan ini sama sebenarnya juga dengan dari Kementerian Luar Negeri yang baru saja kami sampaikan. Nah, ada otoritas bahwa kita pernah di Kementerian Luar Negeri. Yang itu akan membuat mereka, oh ternyata udah pernah di Kementerian Luar Negeri. Itu akan membuat para peserta kita atau klien kita, itu akan, oh gila udah pernah di Kementerian Luar Negeri, berarti dia lebih hebat daripada saya. Seperti itu. So, jadi ada 4 step yang tahapan modeling NLP coaching ini. Yang pertama proses kedekatan dulu. Kita harus tahu, entah itu via data dari perusahaannya atau kita ngobrol-ngobrol dulu di luar 4 sesi gitu kan. Proses kedekatannya. Kemudian pengenalan and deep structure-nya. Meta program tadi.
Deep Start kita tanyain dulu masalahnya apa, hingga sampai ke penggalian masalah menggunakan meta model tadi. Kemudian yang terakhir adalah proses persuasinya, Milton modelnya, sampai kita nemuin masalahnya apa. So, itu poin-poin yang saya dapatkan. Nah, menariknya adalah kalau misalnya masalahnya ternyata adalah yang kita yang meng-hire kita. Contoh kalau misalnya di satu perusahaan ada HR manajernya atau direkturnya gitu. Minta kita untuk coaching timnya. Ternyata timnya sebenarnya nggak ada masalah, yang masalah ada direkturnya. Nah, ini yang memang perlu kita antisipasi juga, bagaimana cara kita untuk eh, memutar, bukan memutar balikan, tapi lebih ke kayak, oh Pak, ternyata ini masalahnya ada di Anda gitu. Nah, dengan skrip yang bagus, gimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah yang ada di, sebenarnya malah justru masalah di leadernya. Itu catatan saya, dan thank you.